untuk pemilik Innova Diesel ini ya, timing belt ini barang sangat vital fungsinya. Jadi saya mau melakukan penggantian karena udah nggak enak. Cuman nggak enaknya begini, ini kira-kira berjalan 85.000 kilometer usianya, 7 tahun. Nah ini yang saya lepas dari mobil. Nah ini kodenya begini, masih bagus secara fisik, masih oke. Kotor teman tadinya ya, ini sudah saya bersihkan. Secara fisik nggak masalah, nggak kelihatan. Ini tonjokan tensioner juga masih kencang banget. Cuman ini bearing, nah bearingnya ini udah nggak mulus, kalau diputer kerasa. Jadi kalau ngecek timing belt nggak bisa dilihat aja ya, harus dilepas. Karena ini bagus pun kalau ini seret ya bisa bahaya. Nah karena udah, selain daripada itu ya, ini kan udah jelas lah bearingnya udah nggak mulus, kan dia berputar terus selama sekian puluh ribu kilometer. Kalau takutnya ini terjadi macet, putus di jalan. Kalau standar penggantian kan 100.000. Nah tapi yang sangat terasa, ini mesin udah kasar banget suaranya, karena ini udah melar. Jadi kira-kira timingnya itu ada selisih setengah mata ya, kalau saya perhatiin di tanda topnya ya. Jadi mesin udah kasar, BBM-nya boros, ya pasti nggak bener lah ya, timingnya nggak pas soalnya. Saat dia meledak dan saat klep naik turun itu nggak pas, klep pun pasti lebih panas. Nah ini kodenya. Lalu saya beli dong, setelah cek nggak bener, saya pasang lagi, pakai lagi, tetap dengan mobil nggak enak, jalan nggak berani ngebut. Lalu saya beli. Nah ada berapa kali beli? 1 kali, 2 kali, 3 kali ada yang saya retur karena barangnya palsu. Ini yang terakhir saya beli lokal akhirnya. Jadi pertama beli apa? Ini kodenya ya. Kodenya ini belinya paket dengan bearing tensioner. Nah, tapi setelah dicek dan recheck, ini nggak murah juga ini, hampir 500.000, sekitar 485 dengan ini. Nah apa ini, made in Thailand, labelnya begini. Barangnya tebal banget, ini lebih tebal daripada yang asli. Cuman yang saya bikin ya udah pastilah ini palsu lah ya. Nah ini labelnya, ini labelnya kan, garis timing, garis stop, ini kan ada garis stop ya. Ini nggak pas. Nggak pas, ini selisih ini garis stopnya. Jadi kalau dipasang, ini sempat saya pasang cuman nggak sampai saya jalanin, nyoba aja. Kalau dipasang ini nggak ketemu, jauh. Berarti ini udah pasti palsu lah ya. Resiko ngapain, gara-gara duit sedikit rusak. Jadi ini, nah ini kodenya, ini tulisannya macam ini, palsu udah pasti. Tensioner, bearing, apa ini, nah labelnya begini, made in Thailand, stiker ya. Ini nggak ada label ya, diputar-putar sih normal ya, halus, normal. Ini kondisinya juga bautnya tidak oblak, masih wajar lah. Hampir sama
sama aslinya. Ini yang asli nih. Ini ada labelnya NSK Japan ya. Mungkin ini dipakai bisa, cuman ya kita kan takut juga ya, takutnya nggak awet, nggak mungkin ngecekin terus kan, pakainya panjang, waktunya pemakaiannya lama, masa mau sedikit-sedikit dilihat, jadi was-was. Materialnya mirip ya, ini yang asli, ini yang kotak Toyota, ini ada tanda quality control, ini nggak ada, polosan aja. Oh ini agak beda ininya. Ini yang asli nih, ini lebih tebal. Ini tipis. Takut dong retak nanti patah bagaimana. Beda kan? Ini lebih tebal, lebih tipis. Jadi ini jong ya, satu kali. Lalu saya pikir karena banyak yang palsu, saya beli aftermarket Gates paket juga ini, lengkap, ada labelnya, tersegel, original, reviewnya bagus. Cuman masalahnya ya, saat saya scan ini invalid. Masuk ke website dia tapi keluar tulisan invalid. Nah jadi ragu juga, padahal barangnya bagus sih kalau saya bilang ya. Nih, ini nggak ada tulisan, nggak ada label ya, hanya kode bearingnya. Ini lengkap nih dengan apa, dia ada cetak emboss, cetakannya emboss, ada nomor seri segala, kelihatannya seperti asli. Bearingnya juga mulus, fisiknya juga mirip ya, tebal juga. Cuman ini yang bikin meyakinkan korban itu ini, masa iya barang palsu ada ginian segala kan, ini kayak asli loh. Cuman masalah itu aja. Ini ya bagus deh ini. Si beltnya sendiri juga mirip, tipisnya sama, rasanya sama. Oh kalau yang ini tadi, ini kayak karet banget, beda ini terlalu, wah karet deh. Kalau ini masih agak keras, yang Gates ini mana nih? Gates. Nah tapi ini saya korek-korek pakai kuku bisa hilang, jadi gimana, takut dong, resikonya besar sekali. Karena kalau ini sampai gagal, putus atau gimana ya, turun mesin, habisnya puluhan juta. Barang ini nggak seberapa. Oh ini 570.000 paket ini, ada kotaknya, rapi kan, takut dong, ragu-ragu. Lalu ada satu lagi saya beli, begitu barang sampai saya buka sama pembelinya bilangnya ori di toko hijau. Jadi saya lagi proses komplain, mau saya pulangin aja. Akhirnya 3 kali gagal, akhirnya saya beli lagi di lokal. Nah ini labelnya, belt timing Japan, jamin asli, karena kenal kan orangnya, tokonya. Ada labelnya, harganya 600. Ini beltnya, kondisi rasa feelnya bagus nih, enak kok. Kode topnya udah saya cek sama, tapi ini labelnya begini, Japan ya. Dia ada ori Thailand juga, cuman saya nggak ada. Ori Japan itu begini, sama kan kayak yang tadi, sama yang langsung tadi tuh.
300, oh beda 11, 300 10, cuman beda jenis fontnya lain ya, warnanya juga beda. Oh ini juga bagus nih, dikorek nggak hilang, cuman tebel banget. Nah jadilah ini. Sekalian juga saya beli ininya, cuman ini juga kasus ini. 1000%, orangnya sellernya bilang 1000% original NSK, seperti bawaan mobil, betul NSK, tapi beda kan, penutup karetnya juga udah beda, tulisannya beda. Tapi yang paling parah ini, yang paling parah ini yang paling parah. Masa ini 1000% original sih, masa begini, takut dong. Aduh susah ya cari spare part ini. Nah sekalian tonjokan saya beli, bilangnya juga asli seperti bawaan mobil, cuman tulisannya lain ya, fontnya, jenis fontnya nggak tahu nih. Yang dulu ini beratnya nggak tahu nih, nggak ada timbangan ya, cuman rasanya beratan ini, beratan yang lama nih, ini lebih ringan. Semuanya sama persis, cuman nggak ada coretan quality control ya. Ini kayaknya berat yang ini deh, yang lama. Karena kenapa sebaiknya ganti semua, karena timing belt itu kerjanya sebagai sistem ya, nggak sendiri. Timing beltnya ganti, baru kalau bearing atau ininya lemah, kendor juga, bahaya. Nah jadi begitu. Untuk yang Innova diesel, Fortuner, Hilux mau ganti timing belt ya paling aman di bengkel resmi, cuman harganya ya tahu sendiri. Kalau mau ganti sendiri, cari-cari spare part ya begini nasibnya, susah cari barang bagus. Oke, begitu ya.